Nah, ini ada beberapa case yang mungkin tadi sempat disinggung juga masalah geprek bensu ya. Jadi ada geprek bensu artis terkenal rebutan merek, terus juga pasti pernah dengar project-project di mana satu pengusaha itu atau perusahaan sudah daftar, sudah komplit, ternyata gagal untuk ikut projectnya atau ikut tendernya, bahkan boro-boro ikut project, ikut tendernya aja bahkan belum bisa gitu. Terus juga ada yang bubar. Oke, kita masuk ke aspek legalitas dasar. Jadi pertama, legalitas dasar sebagai seorang pengusaha atau pelaku usaha, yang pertama adalah badan usaha itu sendiri gitu. Jadi badan usaha memang tidak harus berbadan usaha, bisa perorangan. Cuman memang nanti kita jelaskan kenapa harus akhirnya berbadan usaha, lebih baik berbadan usaha dibanding perorangan. Badan usaha secara garis besar di Indonesia ada dua, teman-teman sekalian. Jadi ada yang berbadan hukum, ada yang non badan hukum. Berbadan hukum tuh ada PT, ada PT perorangan, ini baru ya. Kayaknya viral juga di kalangan UMKM terkait PT perorangan ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang terakhir, yang asli Indonesia ini koperasi gitu. Lalu kalau untuk non badan hukum ada CV atau perseroan komanditer, firma, sama persekutuan perdata. Mungkin persekutuan perdata lumayan udah jarang yang pakai ya di Indonesia ya. Teman-teman juga mungkin masih rada asing terkait dengan persekutuan perdata, tapi nanti boleh dijelaskan dikit-dikit terkait ini. Yang kedua, kalau sudah punya badannya, udah punya perusahaannya, badan usahanya, baru kita perlu urus yang namanya perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha itu secara garis besar ada 3. Ini ada logo OSS ya. Jadi memang sekarang izin usaha itu diurusnya online semua. Jadi kalau dulu kita harus ke dinas daerah, PTSP, kalau sekarang semuanya online lewat website, semacam sistem gitu terintegrasi namanya OSS. Itu dijalankan sama Kementerian Investasi dan BKPM gitu. Dari OSS, kalau misalnya kita nanti sudah daftar di OSS, kita akan dapat 3 perizinan usaha kita sebutnya, atau 3 legalitas lah, 3 surat legalitas. Yang pertama ada NIB, nomor induk berusaha. NIB ini sebagai tanda daftar perusahaan. Kalau dulu mungkin teman-teman yang udah lama menjalankan usaha pasti pernah dengar yang namanya TDP. Lalu ada izin ekspor dan import gitu. Jadi sekarang kalau mau dapat izin ekspor dan import ngurusnya lewat OSS karena dia jadi satu sama dokumen NIB ini gitu. Jadi kalau dulu ekspor import itu izinnya masih terpisah di Kemendak sendiri, Kementerian Perdagangan sendiri. Kalau sekarang izin ekspor importnya bentuknya NIB dokumennya gitu. Lalu yang kedua ada persetujuan lingkungan. Itu sebenarnya sekarang ini ada 3 ya, AMDAL, UKL-UPL, sama SPPL. Nah, kalau untuk UMKM sendiri, khususnya skala mikro dan kecil, itu yang saya temukan memang kemudahan ya dari pemerintah itu dikasih persetujuan lingkungannya yang sederhana aja, SPPL gitu, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Nah, ini kenapa saya bilang mudah, karena dia terbit otomatis dari OSS. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ada yang punya OSS juga ya, teman-teman ngisi data usaha di OSS sampai akhirnya bisa terbit NIB dan sebagainya, nanti SPPL-nya tuh terbit sendiri gitu. Jadi nggak perlu sama sekali ngurus offline, nggak perlu ke instansi sama sekali, tapi cukup di online doang, sistem bikin akun kayak bikin akun Facebook, nanti SPPL-nya, persetujuan lingkungannya kita bisa dapet gitu. Tapi ini untuk SPPL aja, kalau untuk AMDAL dan UKL-UPL ini perlu ngurus ke dinas lingkungan daerah masing-masing gitu. Lalu yang ketiga dokumennya adalah izin lokasi. Nah, ini lagi-lagi kemudahan juga nih buat UMKM dari pemerintah gitu. Karena izin lokasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu cukup yang namanya sekarang itu pernyataan UMK terkait tata ruang, surat pernyataan UMK terkait tata ruang. Cukup panjang namanya, tapi ya kita nyebutnya izin lokasi aja gitu. Sama dia kayak SPPL, dia bisa langsung terbit otomatis dari sistemnya gitu. Nah, yang bawahnya ini KKPR namanya, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan uang. Jadi
Kalau teman-teman khususnya yang di DKI Jakarta ya, DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, setahu saya itu lumayan strict pemerintahnya terkait zonasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dagang, misalnya dagang kosmetik, itu nggak boleh di perumahan penduduk, gitu, nggak boleh di zona perumahan atau zona pendidikan seperti di sekolah kayak gitu-gitu. Jadi lumayan ketat. Nah, kalau misalnya teman-teman masih UMK, itu teman-teman langsung terbit otomatis nih izin lokasinya. Jadi dianggapnya sesuai gitu. Tapi kalau udah masuknya skala menengah besar yang modalnya udah asetnya udah di atas 5 miliar, itu nanti KKPR keluarnya. Nah, KKPR nggak terbit otomatis. Dia perlu ada pajak yang dibayar. Setahu saya lumayan mahal ya, bisa jutaan gitu. Nah, ini makanya fasilitas yang benar-benar harus dimanfaatin sama UMKM sekalian. Karena selama masih ukurannya UMKM, nggak perlu bayar KKPR yang mahal, izin lokasinya langsung terbit sendiri, terus persetujuan lingkungannya juga nggak perlu ke dinas lingkungan, ngurus offline, ngirim-ngirim dokumen, tapi bisa langsung online di rumah aja, buka laptop, selama ada wifi bisa dapat legalitas-legalitas ini. Gitu. Lanjut, ketiga, aspek legalitas dasarnya itu terkait hak kekayaan intelektual. Jadi ini memang nggak wajib gitu. Kita bisa aja sebagai perusahaan atau pengusaha gitu kita jalan aja, nggak usah punya HKI sama sekali pun bisa-bisa aja. Cuman memang baiknya kita punya HKI. Kenapa? Karena fungsi HKI yang pertama sebagai alat perlindungan untuk si pemilik, bukan hanya pemilik karya tapi ya pemilik usaha juga gitu. Lalu karena ini dia adalah satu kita nyebutnya benda tak berwujud. Jadi ketika kita punya benda tak berwujud ini kita punya hak eksklusif gitu untuk pakai si HKI ini. Misalnya kayak teman-teman punya, misalnya saya sebagai pengusaha kopi kenangan gitu ya. Brand saya udah tinggi banget nih value-nya di mata market gitu, di mata pasar ini tinggi banget nilainya. Saya punya hak eksklusif untuk saya doang yang make. Saya doang yang bisa make brand kopi kenangan ini. Kalau orang lain mau make, kalau teman-teman sekalian mau make, Bapak Ibu sekalian mau make, pakai brand kopi kenangan juga biar laku, itunya kan harus bayar ke si pemilik kopi kenangan. Jadi ini nyambung ke poin ketiga, yaitu memberi manfaat ekonomi. Jadi dari HKI ini itu kita bisa dapat uang. Misalnya ya lewat waralaba atau lisensi merek, atau misalnya kayak hak cipta itu kalau misalnya ciptaan kita mau dipasarkan ya, kalau misalnya buku, misalnya kayak penerbit bukunya bayar ke kita gitu. Jadi dari situ kita bisa dapat yang namanya manfaat ekonomi. Terus macam-macam HKI sebenarnya cukup banyak ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah hatam juga itu mungkin ada lain-lain seperti yang saya sebutkan di sini kan hanya 3, hak cipta, merek, sama paten. Yang lainnya sebenarnya ada desain industri, ada indikasi geografis, dan ada juga yang terkait dengan teknologi itu kayak sirkuit atau tata letak sirkuit atau apa gitu yang berkaitan banget dengan IT. Ini cuman 3 yang saya sebutkan di sini, ini yang sekiranya umum atau relevan didaftarkan sama pelaku usaha UMKM atau perusahaan secara umumnya gitu. Yang pertama ada hak cipta. Kalau hak cipta itu jadi dia untuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Termasuk juga sebenarnya di sini program komputer. Jadi saya sempat ketemu atau punya klien kenalan itu dia perusahaan UMKM startup terkait dengan dia punya aplikasi untuk membantu tunarungu, terkait dengan bahasa tunarungu. Saya kurang paham juga penggunaannya gimana. Nah, itu dia daftarkan hak ciptanya program komputernya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang selain yang berdagang, kalau misalnya punya karya di bidang pengetahuan, seni dan sastra itu bisa daftarkan hak cipta. Termasuk juga ya kasir, kalau misalnya kasir punya platform aplikasi Android atau sebagainya itu bisa daftarin hak ciptanya. Lalu ada hak merek gitu. Merek ini secara umum adalah tanda pengenal buat jasa atau barang yang kita perdagangkan. Jadi kalau kita punya restoran, itu kita bisa daftarin mereknya gitu. Kan kalau misalnya nama perusahaan itu kan kurang menarik ya. Kayak misalnya Smart Legal sendiri, nama perusahaannya itu
PT Kreasi Solusi Bangsa, tapi brand kita Smart Legal. Kalau kita pakai brand yang namanya Kreasi Solusi Bangsa kan nggak menarik ya. Jadi makanya kita pakai namanya brandnya Smart Legal gitu. Jadi merek ini fungsinya sebagai pengenal buat konsumen gitu. Jadi ketika barang kita berkualitas atau misalnya kalau makanan atau minuman itu enak, kalau jasa kita ternyata itu menarik, itu pasti kalau kita punya merek dengan nama yang unik, itu akan lekat di ingatan dari si konsumen. Jadi konsumennya nggak ketuker sama brand lain atau merek lain gitu. Terus yang terakhir ada paten. Kalau paten ini invensi di bidang teknologi, jadi dia penemuan-penemuan di bidang teknologi gitu. Agak bersinggungan antara paten dengan hak cipta, cuman kalau paten itu dia selama misalnya kita invensi kita atau penemuan kita itu ada unsur menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, mempermudah hidupnya masyarakat, itu kita bisa daftarin invensi kita ke hak paten gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang industri ternyata punya alat yang bisa mempermudah proses, lebih mempercepat proses produksi barang. Nah, itu bisa daftarin ke paten. Cuman selain daftar paten, kalau dari saya rekomendasinya daftarin juga hak cipta. Misalnya ternyata itu adalah program komputer ya, seperti yang saya bilang. Itu program komputer bisa didaftarin di paten, bisa juga di hak cipta. Kenapa didaftarin dua-duanya? Pertama, supaya dapat dua perlindungan. Kedua, kalau paten itu dia dilindunginya cuma 20 tahun, nggak bisa diperpanjang. Kalau hak cipta itu dia dilindunginya lebih panjang, 50 tahun untuk program komputer. Jadi memang dari segi waktu tentu lebih menguntungkan hak cipta. Gitu. Ini saya singkat aja, nggak bisa bahas lebih lengkap ya, karena memang fokusnya badan usaha. Jadi itu sedikit terkait dengan aspek legalitas dasar. Lalu yang kedua, masuk ke topik yang kedua, mengapa perlu berbadan usaha? Oke, ini adalah alasan utama kenapa kita sebagai pelaku usaha UMKM, pengusaha, perlu mendirikan perusahaan berbadan usaha, baik itu badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non badan hukum. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, ini kepercayaannya siapa? Tentunya banyak pihak. Bisa kepercayaannya partner bisnis, kepercayaannya vendor, kepercayaannya dari pihak bank bahkan. Karena biasanya bank itu rada ragu kalau kita minjem ke bank itu sebagai satu individu perorangan gitu. Tapi kalau perusahaan itu mereka lebih yakin lah gitu. Jadi kalau misalnya secara logika umum, misalnya gini, teman-teman ditawarin untuk kerjasama sama salah satu pihak, yang satu bentuknya PT atau udah badan usaha, yang satu lagi perorangan doang. Secara kualitas dua-duanya sama-sama hebat sebagai seorang pebisnis gitu lah ya anggapannya. Tapi yang satu masih perorangan, satu udah PT. Teman-teman pasti milih yang mana? Pasti milih yang PT dong. Secara alam bawah sadar kita, oh ya saya pasti pilih yang PT dong. Orang dia udah diriin perusahaan, yang satu masih perorangan, kayak belum siap sebagai seorang pelaku usaha gitu. Jadi makanya secara kredibilitas tentunya lebih tinggi kalau kita sebagai perusahaan atau sebagai badan usaha dibanding sebagai perorangan. Lalu tampak lebih profesional juga, dan yang terakhir lebih menarik secara psikologis. Tadi yang saya ceritakan, pasti teman-teman yang mending saya kerjasamanya sama yang udah berbentuk perseroan terbatas dibanding saya kerjasama masih sama yang berbentuk perorangan. Lalu yang kedua, ini bisa jadi ketika kita mendirikan badan usaha, ini akan melipat gandakan profit atau keuntungan kita. Omset usaha kita bisa meningkat. Gimana caranya? Pertama, karena kita nanti ketika kita mendirikan badan usaha, kita akan lebih menarik untuk investor. Lalu kita juga bisa langsung bekerja sama dengan investor. Misalnya, saya contohkan, saya mendirikan perseroan terbatas sama partner saya. Anggaplah misalnya Mas Awir ya, saya diriin PT berdua sama Mas Awir nih. Terus ternyata model bisnis kita, apa yang kita jalankan menarik buat investor-investor gitu. Terus ada yang mau investasi 2 miliar misalnya, atau bahkan 5 miliar di perusahaan kita. Nah, kalau kita bentuknya PT, si investor ini bisa
buat perjanjian investasi dengan perusahaannya, bisa juga langsung jadi pemegang saham di perusahaannya saya dan Mas Awir gitu. Jadi kalau misalnya udah berbentuk badan usaha akan lebih fleksibel buat investor itu masuk nanam modal di usaha kita gitu. Karena bisa tadi lewat perjanjian investasi maupun ternyata saya mau langsungnya saya jadi pemegang saham atau penanam modal aja langsung di perusahaannya gitu. Lalu yang kedua, bisa juga mengikuti tender project karena setahu saya info dari banyak perusahaan, dari banyak pelaku usaha itu ada beberapa tender yang itu mensyaratkannya harus bentuknya badan usaha. Bahkan ada yang spesifik langsung dibilang saya mau bolehnya yang ikut tender hanya yang untuk PT aja, CV nggak boleh gitu. Jadi walaupun CV udah badan usaha, ada beberapa tender yang penyelenggara tendernya maunya yang ikut ya yang udah PT aja. Selain PT mau bentuknya CV maupun firma, saya nggak bolehin gitu. Jadi itu udah syaratnya. Jadi kalau teman-teman masih perorangan terus mau ikut tender ini, ternyata ketika melihat syaratnya, loh kok syaratnya harus PT, syaratnya harus CV gitu. Ini jadi nggak bisa ikut langsung boro-boro dapat tendernya gitu ya. Orang ikut tendernya aja belum bisa karena syaratnya ternyata nggak memenuhi gitu. Makanya saya bilang ketika bentuk badan usaha ini bisa melipat gandakan profit karena kita bisa lebih leluasa untuk ikut tender-tender di banyak tempat. Lalu yang ketiga alasannya kenapa? Karena akan membatasi tanggung jawab dari teman-teman sekalian. Kalau perorangan, kalau teman-teman masih perorangan, UMKM-nya masih bentuknya perorangan, perseorangan, usaha perumahan, perorangan gitu, itu kan pasti ketika rugi itu ditanggung sampai harta pribadi kita. Jadi misalnya kita ada proyek apa, ternyata rugi sampai misalnya saya contohkan 300 juta, itu ya 300 juta itu kalau ternyata uang usaha kita cuman ada 100 juta asetnya, ya 200 jutanya harus diambil dari uang pribadi kita. Gitu. Makanya saya kalau misalnya masih perorangan, aset pribadinya belum terlindungi. Kalau sudah berbentuk perusahaan, badan usaha, khususnya PT, karena dia perseroan terbatas, ya terbatas itu kan artinya dia terbatas secara tanggung jawab. Gitu. Nah kalau udah bentuknya seperti itu, aset pribadinya terlindungi. Jadi misalnya kita bentuknya PT ya, saya udah punya usaha bentuknya PT, saya rugi 1 miliar gitu. Terus saya harus tanggung jawab sama vendor saya, misalnya saya ngadain acara ternyata nggak untung, saya rugi 1 miliar. Kalau misalnya ternyata aset perusahaan saya, PT saya cuman 500 juta, ya saya tanggung jawabnya 500 juta aja. 500 juta sisanya si vendor nggak bisa nagih-nagih ke harta pribadi saya tuh, nggak bisa. Misalnya saya sudah nikah ya, punya istri atau punya keluarga gitu, nggak bisa tuh si vendor nagih-nagih ke saya, ke istri saya, atau bahkan ke keluarga saya, orang tua saya kayak gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi makanya secara tanggung jawab aset pribadinya lebih aman, jelas aman dan lebih terlindungi gitu. Yang terakhir kita bisa ekspansi bidang usaha. Ekspansi bidang usaha dalam artian jenis usahanya makin banyak. Jadi misalnya kita sekarang cuman kafe, cuman perdagangan kosmetik atau perdagangan barang-barang IT gitu. Terus ternyata ketika kita sudah makin besar, oh kayaknya boleh nih dicoba usaha-usaha yang lain gitu. Nah, di Indonesia saat ini aturannya itu ada beberapa bidang usaha yang memang hanya bisa dijalankan oleh CV atau PT gitu. Saya contohkan, mungkin ini nggak terlalu relate ya sama usahanya teman-teman sekalian, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada bidang usaha yang itu hanya boleh dijalankan oleh CV dan PT. Contohnya itu misalnya jasa keamanan swasta. Itu ada banyak, misalnya ada banyak bisa penyediaan tenaga pengaman seperti security atau mungkin konsultasi terkait dengan pengamanan, itu dia harus bentuknya PT. Lalu misalnya penyelenggara haji itu harus PT juga. Yang lain mungkin yang rada berat, bidang usaha di sisi keuangan itu harus PT juga karena berhubungan sama OJK gitu. Jadi kalau teman-teman dari awal udah punya perusahaan misalnya PT, itu kan akan lebih leluasa. Oh, mungkin sekarang mikirnya, oh ya saya kan belum jalanin itu. Tapi kalau misalnya nanti di masa mendatang, oh ternyata nemu partner yang bisa jalanin itu bareng-bareng, akhirnya
baru perorangan masih belum badan usaha kan jadi ribet, persiapannya lebih lama gitu. Untuk memulai bisnis yang ternyata bidang usahanya hanya bisa dijalankan oleh CV atau PT gitu. Lanjut, kita masuk ke karakteristik badan usaha. Ini udah topik yang ketiga. Sebentar. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Giorgino. Mungkin ntar ya. Saya lanjutin dulu. Badan pertama tadi saya sebutin ada badan usaha berbadan hukum. Jadi kalau badan usaha berbadan hukum itu belum muncul semuanya. Bentar. Oke. Kalau badan usaha berbadan hukum tuh ada 3 di Indonesia saat ini. Ada PT, PT biasa ya, kita nyebutnya ya PT konvensional aja lah. Lalu ada PT perorangan, sama yang terakhir ada koperasi. Sebenarnya di luar ini ada yayasan, tapi kan yayasan itu non-profit gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat kita jalanin usaha kita. Kalau untuk PT, ini saya sebutin poin-poin penting terkait dengan PT. Kalau PT biasa, kalau bahasa hukumnya itu persekutuan modal, PT persekutuan modal, itu dia pertama tadi tanggung jawab terbatas gitu. Jadi kalau PT ini secara jelas si pemilik perusahaan itu dilindungi harta pribadinya. Jadi ketika dia mendirikan PT, misalnya saya sama Mas Awir tadi mendirikan PT, terus saya sama Mas Awir setor modalnya ke PT, modal untuk PT ini 500 juta. Ya udah saya sama Mas Awir tanggung jawabnya 500 juta aja. Kalaupun ternyata saya punya aset pribadi, misalnya mobil, rumah, yang nilai 3 miliar, itu udah di luar dari tanggung jawab di perusahaan ini gitu. Saya tanggung jawabnya hanya sebesar 500 juta gitu. Jadi PT karena namanya perseroan terbatas, jadi maksudnya adalah tanggung jawabnya terbatas. Jadi ketika misal digugat sama pihak manapun, vendor atau mungkin rekan bisnis atau yang lainnya ya, kalau saya punya rumah tadi, punya mobil tadi, ya saya aman tuh mobil sama rumah saya nggak dikejar sampai ke situ. Yang dikejar cuma 500 juta yang saya sumbangin di perusahaan. Sorry, bukan sumbang, saya setorkan ke perusahaan gitu. Jadi itu maksudnya tanggung jawab terbatas. Lalu pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan itu berbeda. Dalam artian bisa beda orang maksudnya ya. Jadi bisa jadi pemilik perusahaan sekaligus berperan sebagai pengurus juga, tapi bisa juga pemilik perusahaan itu dia cuma jadi pemilik aja, cuma jadi pemegang saham aja, pengurusnya beda lagi, dia cari orang yang memang expert di bidang itu. Jadi misalnya saya punya modal cukup nih untuk menjalankan satu usaha, anggaplah 2 miliar misalnya gitu. Tapi misalnya saya mau jalanin bisnisnya wisata, atau misalnya saya agen tiket bis gitu. Oh, tapi saya nggak terlalu experience atau nggak terlalu ngerti nih cara jalanin agen perjalanan wisata atau agen perjalanan bis itu gimana. Tapi saya punya kenalan partner yang, oh ini orang punya keahlian di sini, ini orang udah hebat, punya experience banyak di agen perjalanan wisata. Ya udah saya aja jadi pemilik perusahaannya saya yang punya pemegang saham. Si teman saya ini, si partner saya ini saya jadiin pengurus perusahaan. Saya jadiin dia sebagai direktur, tapi dia nggak megang saham. Saya kasih doang dia gaji gitu. Nah itu bisa. Jadi kalau PT itu lebih fleksibel, keuntungannya di situ. Karena pemilik perusahaannya nggak harus jadi pengurus, dan pengurusnya pun belum tentu pemilik perusahaan gitu. Terus yang ketiga ada pembagian dividen. Jadi mungkin kalau yang atas-atas itu sebelum-sebelumnya itu yang saya sebutin keuntungannya ya kalau PT. Tapi ini mungkin karakteristik yang nggak terlalu nguntungin. Yang nguntungin juga sih dapat dividen kan dapat duit ya. Jadi perusahaannya punya omset sekian juta, sekian miliar di tahun tersebut, lalu masih ada sisa bersih, sisa bersihnya dibagi ke para pemegang saham, para pemilik perusahaan, bentuknya dividen. Cuman memang nggak untungnya adalah karena kena pajak 10% dari dividen tersebut. Jadi kalau kita dapat dividen dari perusahaan itu 500 juta, ya kita setor ke negara pajaknya 10% gitu. Dipotong kan lumayan ya, 50 juta juga. Lalu ada PT Perorangan. Ini yang baru tahun ini nih, baru
ada setelah UU Cipta Kerja disahkan gitu ya. Setelah Omnibus Law disahkan pemerintah, muncul badan usaha baru namanya PT Perorangan. Dia secara kita bilangnya ya secara tampak luar lah ya, secara pakaian gitu dia sama seperti perseroan terbatas yang tadi saya jelaskan sebelumnya gitu. Bedanya apa? Bedanya cuma di kata perorangannya doang. Karena dia PT Perorangan, jadi dia didiriinnya bisa sama satu orang doang nih. Kalau PT yang tadi sebelumnya itu kan didirikannya minimal 2 orang. Kalau yang PT Perorangan didirikannya 1 orang. Jadi misalnya setahu saya sih banyak pelaku usaha itu prefer atau lebih memilih mendirikan PT Perorangan karena saya belum punya partner yang cocok nih Mas. Jadi saya mau jalanin sendiri dulu aja gitu. Akhirnya dia diriin PT Perorangan gitu. Kenapa dia diriin PT Perorangan? Karena tadi karena dia PT ya, pakaiannya PT, tampak luarnya PT, dia tetap tanggung jawab terbatas juga, tapi dia kelebihannya ya bisa didiriin 1 orang doang. Jadi kalau masih merasa belum ada rekan bisnis yang bisa diajak bareng-bareng diriin perusahaan, ya bisa milih PT Perorangan ini. Gitu. Cuman jadinya si pendiri 1 orang ini itu dia berperan sekaligus sebagai direktur gitu. Jadi dia pemilik perusahaan tapi dia juga sebagai direktur. Mungkin teman-teman tahu komisaris juga ya. Nah, kalau di PT Perorangan tuh nggak ada komisaris. Ya orang yang jalanin 1 orang doang gitu. Jadi yang si pendirinya juga sebagai pengurus perusahaan gitu. Lalu dari segi eh, mendirikan ini lebih mudah PT Perorangan karena dia nggak harus lewat akta notaris. Jadi kalau misalnya PT, koperasi, CV, firma itu didirikannya lewat akta notaris, yang kita tahu berarti ada biayanya ya. Kalau PT Perorangan tuh kita nggak lewat akta notaris diriinnya, kita diriinnya lewat sistemnya Kemenkumham, AHU kalau nggak salah namanya atau apa ya. Jadi Kemenkumham punya sistem online, kita bikin akun dulu di sana, di sistem online Kemenkumham tersebut, daftar akun lah kayak kita bikin Facebook, Instagram, sebagainya. Terus kita bayar PNBP 50.000, pajak penerimaan negara bukan pajak, itu bayar ke negara 50.000, semacam beli token, kayak token listrik gitulah ya, 50.000 baru kita bisa diriin PT ini. Nanti kita ngisi datanya langsung di sistem tersebut gitu. Jadi nggak lewat akta notaris tentunya lebih murah, karena kalau kita ngerjain sendiri berarti biayanya cuma 50.000 doang nih. Gitu. Kayak jajan aja di warkop atau di kafe gitu ya. Udah bisa diriin perusahaan. Terus yang terakhir karakteristiknya adalah dia modalnya terbatas 5 miliar. Karena memang PT Perorangan ini kalau yang saya lihat pemerintah mendorong pelaku usaha khususnya yang UMKM supaya bisa berbadan usaha nih. Makanya dikasih PT Perorangan. Cuman akhirnya karena memang prioritasnya untuk UMKM, modalnya maksimal 5M. Jadi kalau misalnya ternyata aset perusahaan kita udah 5M 1 juta, nah itu udah harus jadi PT biasa nih, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PT konvensional itu. Nah ini ternyata mungkin teman-teman bisa mikir, oh kan pengawasannya nggak ada. Ternyata pengawasannya nggak ada, cuman di banknya ada. Gitu. Jadi misalnya teman-teman bikin PT Perorangan, terus kan pasti buka rekening perusahaan tuh, rekening bank rekening perusahaan di bank gitu. Misalnya saya buka di bank A gitu. Ternyata itu ketika misalnya saya buka di situ, dari si banknya udah diatur bahwa di akun saya, di rekening saya, rekening perusahaan saya itu uang yang bisa masuk, jumlah uang yang ada itu di tabungan maksimal cuma bisa 5M, nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi misalnya kalau hubungannya tadi sama investasi, misalnya teman-teman diriin PT Perorangan, terus mau ada investor masuk lewat perjanjian investasi, nanam modalnya 6 miliar atau 5 miliar, 1 juta kayak tadi, itu udah nggak bisa nih masuk ke rekening perusahaan. Jadi kalau misalnya udah jalan lama, terus udah untung sampai asetnya udah nyampe 5 miliar lebih sekian ratus ribu aja, nah itu udah nggak bisa, udah kena limit dari banknya, udah kena limit di rekening perusahaannya. Gitu. Jadi ini mungkin ya kekurangannya dari PT Perorangan gitu. Ketiga atau yang terakhir untuk badan usaha berbadan hukum itu ada koperasi. Jadi kalau koperasi itu, anggota koperasi adalah
pemilik koperasinya sendiri. Pemilik koperasi sendiri sekaligus sebagai pengguna jasa yang ditawarkan oleh koperasi tersebut gitu. Jadi kalau koperasi ini mungkin enaknya kalau misalnya teman-teman bareng-bareng rame-rame di satu komunitas diriin usaha gitu. Karena kalau misalnya PT itu kalau misalnya pemegangnya atau pemilik perusahaannya udah nyampe 300 orang, itu dia nanti jatuhnya jadi perseroan publik, PT publik. Jadi kayak semacam emiten atau perseroan terbuka. Namanya cuman perseroan publik. Nah, itu sama-sama ribet karena dia ada pengawasan dari OJK gitu. Jadi harus bikin pernyataan mandiri ke OJK, harus nyampein laporan per 6 bulan per tahun ke OJK gitu. Dan diawasin langsung sama OJK. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh ternyata kayaknya pemegang sahamnya mau banyak banget nih dari komunitas kabupaten mana, komunitas kota mana gitu. Ternyata lebih dari 300 yang mending diriin koperasi gitu. Karena kalau koperasi anggotanya nggak ada maksimalnya, tapi minimalnya ya 9 orang gitu. Jadi kalau 300 orang, ya anggotanya 300 orang itu anggapannya adalah si pemilik koperasi sendiri gitu. Karena kita sebagai anggota koperasi adalah pemilik, kita dapat juga kalau di PT itu tadi dividen, kalau di koperasi namanya sisa hasil usaha gitu. Jadi nanti di akhir tahun kalau ada sisa uang, nanti anggota koperasinya rapat rapat anggota koperasi, terus kalau misalnya ternyata sisa uang 1 miliar, mau diapain nih sisa 1 miliar nih? Oh ya udah kita bagi aja ke semua anggota gitu. Ya udah dibagi-bagi sekian persen berapa per orang dibagi, silakan kayak gitu. Nah, ini untungnya adalah nggak kena pajak. Jadi kalau dividen tadi kena pajak 10%, ini bisa hasil usaha dari koperasi nggak kena pajak 10% tadi gitu. Terus prinsipnya koperasi, ya mungkin teman-teman udah belajar juga ya di sekolah, PPKN tuh sering dibahas bahwa koperasi itu mensejahterakan anggotanya sendiri gitu. Jadi tujuan utamanya adalah mengutamakan kepentingan anggota, gimana caranya anggotanya bisa sejahtera secara ekonomi gitu. Lalu jenis koperasi itu di Indonesia secara umum ada 5 koperasi konsumen, produsen itu industri, jasa misal jasa pijat atau sebagainya, lalu koperasi simpan pinjam sama serba usaha. Kalau serba usaha ini gabungan dari berbagai macam koperasi sebelumnya, konsumen, produsen, jasa, simpan pinjam gitu. Oke, ini lanjut. Udah selesai untuk badan usaha berbadan hukum. Selanjutnya ada badan usaha non badan hukum. Ada 3, sama kayak badan usaha berbadan hukum ada 3, badan usaha non badan hukum juga ada 3. Yang pertama paling umum, kayaknya paling nggak asing di telinga teman-teman ya, itu ada CV gitu. Kayaknya banyak juga pelaku usaha nih yang UMKM yang masih diriin CV gitu. Kalau CV itu pertama karakteristik utamanya adalah dia terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa sih bedanya sekutu aktif sama sekutu pasif? Jadi kalau sekutu aktif itu dia anggapannya adalah sebagai pengurus si CV. Jadi dia karena namanya aktif, dia aktif untuk menjalankan operasional CV, mewakili CV dengan pihak luar. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan mengurus CV, operasional, dan manajemen itu diurusnya sama sekutu aktif. Kalau sekutu pasif, karena namanya pasif, dia itu cuman setor modal doang ke CV. Jadi dia naruh modal doang, terus dia dapat jabatan sebagai sekutu pasif, tapi dia dilarang sama aturan, sama peraturan perundang-undangan, dilarang nggak boleh ikut campur urusan CV-nya. Jadi ini kayak ya semacam investor tapi di CV, namanya sekutu pasif. Jadi dia cuma setor uang doang. Misalnya saya punya tempat bangunan, bisa ini boleh dipakai dah. Saya jadi sekutu pasif aja di CV-nya Bapak gitu misalnya. Ya udah saya nggak boleh ikut-ikutan ngurus tunjung, ikut campur urusan CV itu saya nggak boleh. Ngatur-ngatur karyawan, ngatur-ngatur manajemen itu saya nggak boleh. Bahkan mewakili CV pun saya nggak boleh. Misalnya saya menghadap ke bank atau menghadap ke tanda tangan dengan partner atau rekan kerja itu saya nggak boleh. Gitu.
Itu adalah sekutu pasif. Lalu karakteristik berikutnya adalah sekutu aktif bertanggung jawab hingga harta pribadi. Jadi kalau sekutu pasif itu dia tanggung jawabnya cuman sebesar modal yang disetor ke CV-nya. Jadi kalau misalnya kayak saya tadi saya contohin, saya setor modal saya cuman berbentuk bangunan doang. Ya udah, saya tanggung jawabnya sebesar bangunan tersebut gitu. Tapi kalau sekutu aktif tanggung jawabnya sampai harta pribadi. Memang inilah yang jadi ciri khasnya non badan hukum gitu. Jadi kalau badan hukum, karena dia sudah berbadan hukum, dia harta pribadi sama harta perusahaan dipisah. Tapi kalau non badan hukum, dia secara umum masih menyatukan, masih mencampur adukan harta pribadi dengan harta perusahaan gitu. Walaupun sebenarnya udah berbentuk perusahaan. Lalu karakteristik terakhir dari CV adalah pembagian profit tidak kena pajak. Nah ini, jadi kalau misalnya tadi PT kita perbandingan langsung sama PT, tadi dividen kena pajak 10%, kalau di CV kita jadi sekutu aktif ataupun sekutu pasif, kita bagi modal, bagi usaha, bagi sisa hasil usaha, kita nggak kena pajak. Sama kayak koperasi tadi, sisa hasil usahanya nggak kena pajak gitu. Itu untuk CV, makanya saya kalau ada uh, orang mau diriin CV, pelaku usaha mau diriin CV, ya saya bilang kalau memang uangnya cukup secara modal, mending sekalian PT aja gitu. Karena secara biaya nggak jauh beda CV sama PT gitu. Mending sekalian nambahin 1 juta 2 juta buat diriin PT sekalian, karena nanggung kalau CV nantinya. Lalu yang kedua, badan usaha non badan hukum yang kedua ada firma. Jadi kalau firma ini kita mungkin kenalnya firma itu ya dipakainya firma hukum gitu ya. Jadi kalau firma itu memang cenderungnya itu untuk orang-orang yang menjalankan bisnisnya itu jasa-jasa keahlian, semacam konsultasi. Jadi kalau kayak konsultasi hukum, firma hukum, lalu ada firma akuntansi, firma pajak, terus arsitektur juga biasanya pakai firma gitu. Kalau untuk perdagangan memang umumnya CV. Tapi kalau firma ini saya jelaskan juga, kalau tadi CV ada sekutu aktif sama sekutu pasif, kalau firma dia cuman sekutu aktif aja. Jadi dia nggak ada sekutu pasifnya, semuanya aktif. Karena semuanya aktif, tanggung jawabnya tanggung renteng atau bareng-bareng. Jadi misalnya saya sama Mas Awir ini sekutunya firma gitu. Terus saya tekan kontrak sama salah satu klien, ternyata rugi 5 miliar gitu. Mas Awir walaupun nggak ikutan tekan kontrak, tetap harus tanggung jawab bareng-bareng sama saya untuk melunasin 5 miliar ini gitu. Nah, nyambung ke yang persekutuan perdata, badan usaha terakhir, itu dia bedanya dengan firma adalah tanggung jawabnya terpisah. Jadi kalau firma itu tanggung jawabnya bareng-bareng, mau yang tanda tangan siapa, mau yang itu urusannya siapa, ya tanggung jawabnya tetap bareng-bareng buat melunasinnya. Tapi kalau persekutuan perdata, tanggung jawabnya dipisah. Jadi walaupun di bawah satu perusahaan, satu persekutuan perdata, saya sama Mas Awir misalnya gitu, lalu saya tadi rugi 5 miliar, kalau di firma kan Mas Awir juga tanggung jawab 5 miliar sama saya bareng buat melunasin. Kalau di persekutuan perdata, ya Mas Awir lepas tangan. Ya udah, kan itu yang tanda tangan kasarannya, yang tanda tangan kan lu gitu. Ya udah, lu yang tanggung jawab buat melunasin 5 miliar. Mas Awir nggak tanggung jawab sama sekali gitu. Oke, kita masuk ke topik terakhir ya, syarat dan biaya pendirian badan usaha. Ini gampang banget. Mungkin ada teman-teman juga yang masih bingung cara nyedirin badan usaha itu gimana. Mungkin mikirnya ribet gitu atau butuh banyak dokumen yang diperlukan gitu. Enggak, sebenarnya simpel banget. Pertama, kita perlu identitas para pendiri, yaitu KTP dan NPWP gitu. Ini kan kayaknya teman-teman kalau udah 18 tahun rata-rata udah punya KTP dan NPWP ya, hampir pasti punya KTP dan NPWP. NPWP pun bikinnya gampang sekarang. Cuman tinggal di lewat online aja ke websitenya pajak, itu nanti bisa terbit otomatis NPWP-nya. Gitu. Jadi kalau untuk pendiri cukup identitas KTP dan NPWP aja, cuma nanti disesuaikan dengan badan usahanya. Kalau PT kan berarti 2 orang, kalau koperasi tadi 9 orang, kalau PT perorangan berarti 1 orang aja gitu. Lalu besaran modal perusahaan, ini data yang perlu kita pikirin.
Jadi kalau CV, firma, persekutuan perdata, koperasi, itu sama PT Perorangan itu modalnya cuma satu, modal usaha aja namanya. Tapi kalau PT yang biasa ini, itu ada modal dasar, disetor, modal ditempatkan. Ada tiga. Cuman sebenarnya kita pikirinnya modal dasar sama modal disetor aja gitu. Jadi modal setor sama modal tempatkan ini sebenarnya sama aja. Bedanya apa kalau modal dasar itu jadi total modal yang bisa dimasukkan ke dalam perusahaan. Jadi misalnya modal dasarnya 2 miliar. Nah, terus berarti modal maksimal yang bisa dimiliki perusahaan itu 2 miliar. Terus modal disetor itu adalah modal yang nyata-nyatanya disetorkan ke rekening perusahaan sama si pemilik perusahaan atau pemegang saham. Jadi misalnya modal dasarnya tadi 2 miliar, modal setornya karena modal setor 25% minimal berarti 500 juta ya kalau nggak salah ya. Anggaplah 500 juta gitu. Nah, berarti yang kita setorkan ke bank itu bukan 2 miliar itu tadi, tapi 500 juta. Berarti kan dari 500 juta itu masih ada sisa modal 1,5 M yang belum dimilikin sama siapa-siapa. Nah, 1,5 M ini bisa nanti misalnya teman-teman mau nambah partner bisnis di perusahaan, ya udah 1,5 M-nya ini bisa dibeli sama si partner bisnis berikutnya gitu. Atau misalnya investor tadi ada yang mau investasi 1,5 M, ya udah nih ambil jatah sisa dari yang 500 juta itu tadi yang masih sisanya 1,5 M gitu. Itu untuk PT. Gak ribet, jadi bisa ditentuin aja. Jadi kalau terus juga kalau dulu tuh masih ada minimal modal 51 juta, 50 juta untuk mendirikan PT. Kalau sekarang tuh mau badan usaha apapun nggak ada minimal modalnya. Jadi diriin PT tuh bisa punya modal 20 juta aja tuh bisa diriin PT. 10 juta aja bisa bahkan diriin PT gitu. Jadi itu udah kemudahan banget. Terus yang ketiga, kita tentuin struktur organisasinya. Jadi kalau CV tadi siapa yang jadi sekutu aktif, siapa yang jadi sekutu pasif. Minimal harus ada satu. Misalnya 3 orang, ya udah bebas silakan rundingan aja. 2 orang sekutu aktif, 1 sekutu pasif, atau 1 orang sekutu aktif, 2 sekutu pasif gitu. Terus di PT juga sama, ada direksi dan komisaris. Siapa yang mau jadi pelaksana operasional silakan jadi direksi, siapa yang mau tugasnya mengawasi silakan jadi komisaris gitu. Minimal masing-masing ada 1 direksi, ada 1 komisaris. Terus tadi yang selanjutnya ada koperasi, itu pengurus dan pengawas. Jadi beda sama yang atas-atasnya. Kalau pengurus tuh ada ketua pengurus, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi ada 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Pengawas itu ya pengawas aja namanya gitu. Lalu yang terakhir, supaya kita bisa diriin badan usaha, kita tentuin bidang usaha kita apa, KBLI-nya, atau kita nyebutnya KBLI. Buat teman-teman yang belum tahu KBLI itu apa, jadi KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa cek langsung di website yang saya lampirin di sini, di OSS. Ini mungkin bisa sekalian saya kasih lihat ya, kalau saya buka. Nggak kelihatan ya, Mas Awir ya, kebukanya? Yap, belum kelihatan Mas Farhan. Oke, sorry. Jump in ke Google Chrome. Kelihatan ya sekarang ya? Yap. Oke, ini teman-teman, jadi ini websitenya tadi untuk milih bidang usaha kita. Itu. Jadi misalnya saya contohin, saya buka restoran ya. Saya ketik aja di sini restoran. Nah, ini nanti akan langsung muncul KBLI-nya. Jadi nanti kalau misalnya mau diriin perusahaan, bingung terus milihnya apa, ini apa nih maksudnya KBLI, atau ini apa nih maksudnya bidang usaha. Nah, ngeliatnya dari sini. Pilih aja mau apa. Masukin keywordnya restoran. Oke, restoran ada lagi. Jumlah tempat duduknya berapa? 50 unit, 100 unit, 200 unit, atau lebih dari 200 unit. Itu bisa dipilih aja. Silakan. Terus misalnya saya contohin lagi, kita mau buka usaha untuk sekarang lagi famous digital advertise atau manajemen artis gitu ya. Nah, ini kita bisa
pakai kabel ini. Gitu. Jadi ada banyak, mau perdagangan pun bisa diketik di sini, dimasukin aja keywordnya perdagangan. Kalau misalnya B2C, business to consumer, itu berarti perdagangan eceran. Misalnya ecerannya apa, tadi misalnya komputer ya, ketika ya perdagangan eceran komputer. Nah ini ntar ketemu di sini. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, mau diriinnya apaan bidang, bidang usahanya, nah ceknya langsung di sini gitu. Ini bidang usaha saya ini KBD-nya sekian kayak gitu. Oke gitu. Saya balik ke PPT-nya. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya presentasi ya. Teman-teman sekalian, mungkin sebelum Mas Awir nanti buka sesi tanya jawab, kalau dari mungkin teman-teman saya pernah dengar ceritanya eh, para pelaku usaha UMKM di salah satu kota Bandung, itu mereka ada semacam calo untuk mendirikan badan usaha sama ngurus perizinan berusaha tadi yang OSS. Tapi ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, mereka itu cuman ya diriin doang gitu. Tapi mereka nggak diedukasi, nggak paham apa yang dibutuhkan gitu. Jadi cuman dikasih, ya udah ini PT-nya misalnya PT, ini PT-nya diri, terus ini dokumen perizinannya, perizinan usahanya, NIB-nya ini, OSS-nya ini gini-gini. Nggak dijelasin, nggak diedukasi apapun terkait dengan eh, PT-nya, terkait dengan perizinan usahanya itu nggak diedukasi sama sekali. Jadi ketika ngobrol sama saya, dia sendiri bingung. Saya nggak tahu mas, ini dulu dipilihin sama calonnya ya, kita nyebutnya calo aja ya, atau ya sebenarnya dia ya ngasih jasa juga gitu. Jadi memang baiknya kalau teman-teman masih kesulitan untuk mendirikan PT, masih awam terkait dengan teknisnya atau ilmu-ilmunya, itu ya baiknya dibantu sama pihak lain gitu. Misalnya dari kami ada Smart Legal yang bisa bantu. Jadi kalau dari saya sendiri selama handling nanganin klien, saya pasti tahu oh ini kliennya udah paham, udah pernah diriin PT atau udah pernah diriin CV, jadi dia udah lebih paham terkait dengan bidang usaha atau apa aja sih aspek legalitasnya dari bisnis dia gitu. Cuman untuk yang masih awam pasti saya jelasin ke mereka secara detail mulai dari modal dasar itu apa, modal setor itu apa, terus implikasinya kalau modal di setornya sekian gimana, terus misalnya bidang usahanya apa aja Pak Bu gitu. Oh ada ini. Ternyata ya saya pilihkan yang menurut dia bisa dia jalankan, terus saya jelaskan oh kalau untuk bidang usaha yang ini modalnya sekian, kalau untuk bidang usaha ini ibu punya konsekuensinya seperti ini gitu-gitu. Jadi itu memang bisa membantu teman-teman Bapak Ibu Mas Mbak sekalian ketika menjalankan bisnis. Jadi nggak cuma sekedar mendirikan, nggak cuma sekedar punya dokumen, tapi juga ngerti gitu. Jadi ketika misalnya suka ada, ini cerita juga lagi ya dari pelaku UMKM sendiri, karena saya beberapa kali diundang PTSP, dinas PTSP di beberapa kota kabupaten tuh ada yang disamperin sama ya aparat lah kita nyebutnya ya gitu, atau ya dari sisi pemerintah disamperin, ditanya-tanyain legalitasnya apa-apa-apa, karena si pelaku usahanya nggak ngerti, si bapak yang saya ajak ngobrol ini nggak ngerti, jadi ya udah dia ya nggak tahu pak gitu, akhirnya dia bayar denda gitu. Padahal harusnya dia nggak bayar denda karena bisa jadi dia udah punya, atau bisa jadi yang nyamperin dia itu sebenarnya nggak punya kewenangan untuk ngecek dia atau ngawasin dia gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman sudah teredukasi, harapannya hal-hal seperti itu bisa dihindari gitu. Itu ceritanya ternyata lumayan banyak yang masih kayak gitu. Didenda 10 juta gitu. Akhirnya si bapaknya bilang, Bapak denda aja saya 10 juta gitu. Saya mending tutup usaha daripada saya bayar 10 juta gitu. Karena memang waktu itu masih pandemi, jadi dia ya usahanya aja tutup terus suruh bayar 10 juta denda kan ya gimana gitu. Makanya harapannya lewat webinar-webinar seperti ini yang teman-teman ikutin bisa
lebih paham terkait aspek legalitas apa aja yang perlu teman-teman punya, dan kalau udah punya bisa ngerti, oh, oke, saya udah aman gitu. Oke, itu aja dari saya, Mas Awir. Ini kantor kami, kalau mungkin ada yang mau kontak atau kayak dibilang Mas Awir mau konsultasi langsung ke Smart Legal atau ke saya ya, bisa kontak hotline ini atau email. Tapi hotline aja mending, karena ini bisa nyambung ke WA gitu. Kantor kita ada di Jakarta sama Malang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman waktunya. Silakan Mas Awir bisa lanjut mungkin sesi berikutnya. Iya, Mas Farhan. Keren banget, keren, 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 keren. Jadi, tadi setuju sih sama Mas Farhan bahwa yang poin ini loh Mas Farhan, nggak sekedar bikin badan usaha, cuman ada edukasinya di situ. Jadi teman-temannya UMKM ini tadi setuju banget sama Mas Farhan. Nggak sekedar bikin, tapi ada edukasi yang bisa dipahamin, karena itu juga untuk mengantisipasi Mas Farhan ya, dalam artian scam-scam atau bahkan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan badan hukum gitu ya kan. Nih khawatir banget kalau ya tadi Mas Farhan bilang kayak tiba-tiba didenda 10 juta atau didenda 5 juta, didenda 4 juta gitu ya. Omset sehari aja mungkin nggak nyampe segitu. Misalkan ya kan, tapi udah disuruh denda 4 juta, 5 juta, ya itu sangat menyiksa gitu kalau buat UMKM kan. Nah, ini hanya kasir ingin mengadakan apa ya, sharing gitu ke teman-teman terkait ya, penting banget nih gitu badan usaha untuk teman-teman nih terhindar dari hal-hal yang tadi dijelasin sama Mas Farhan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung diajuin. Ini aku bacain yang udah ada dulu ya Mas Farhan ya. Oke, yang pertama ini dari Mas Giorgino. Selamat siang, saya izin bertanya, jika bisnis F&B itu apa aja ya yang perlu diurus? Wah, ini langsung spesifik nih Mas Farhan ke bisnis F&B. Gitu. Silakan Mas Farhan. Ya, oke, makasih Mas Awir. Mas Giorgino ya, kalau F&B itu sama sebenarnya, nggak terlalu beda ya dari jenis usaha-usaha yang lain gitu. Yang pertama, tadi kalau misalnya mendirikan badan usaha berarti pilih dulu badan usahanya, tapi kalau misalnya masih maunya perorangan, yang paling dasar minimal yang harus dipunya itu tadi perizinan usaha, OSS tadi. Jadi ada NIB, nomor induk berusaha, terus izin lingkungannya, dokumen lingkungan, SPPL atau jenisnya, sama izin lokasi buat lokasinya. Yang tadi berarti kalau misalnya UMKM masih bentuknya pernyataan UMK terkait tata ruang gitu. Setahu saya kalau F&B itu nanti bisa dicek langsung ya Mas Giorgino gitu, yang cocok untuk F&B-nya apa. Misalnya restoran ya tadi berarti KBLI-nya udah dapet kan. Kalau kafe itu beda lagi dengan restoran gitu. Jadi bisa dicek langsung di OSS-nya, KBLI yang cocok apa, bidang usahanya yang cocok apa. Jangan sampai saya bisnisnya F&B-nya ini gitu. Ternyata di NIB-nya yang dimasukin beda KBLI-nya. Ya itu kan nggak klop sama usaha yang dijalanin gitu. Hitungannya ya usaha yang dijalanin nggak punya legalitasnya, karena yang didaftarin atau yang dia dimiliki izinnya itu untuk bidang usaha yang lain gitu. Tapi itu kalau untuk apa aja yang perlu diurus itu Mas Giorgino. NIB, Oh, SPPL sama izin lokasi tadi. oke, berarti intinya harus didetailin lagi klasifikasi usahanya ya Mas Farhan ya. Yes, Tadi betul. sesuai KLBI tadi ya. Ya, karena emang lumayan. Jadi KBLI itu Mas, eh, jadi KBLI itu ada dari 2015 tahu saya ya. Itu dia awalnya dikit, mungkin cuma berapa ratus atau berapa ribu. Makin ke sini 2017 terus 2020 diupdate sama pemerintah itu makin banyak. Jadi sekarang kayak kosmetik aja, misalnya dagang kosmetik itu ada beda-beda. Dagang kosmetik yang sebagai distributor, dagang kosmetik Hmm. yang cuman lewat Shopee gitu-gitu doang. Shopee terus apa marketplace lainnya kayak gitu-gitu, itu beda lagi KBLI-nya. Beda lagi kosmetik yang dijualnya di pasar-pasar gitu ya, yang pakai apa namanya itu tempat-tempat pinggir jalan gitu, itu beda lagi. Stand-stand gitu ya. Ya pakai stand itu beda-beda lagi tuh KBLI-nya. Jadi
Makanya harus dicek langsung gitu. Ini apa sih yang mau dijalanin gitu. Oke, jadi sebelum mengurusnya itu mungkin lebih didetailin lagi ke LBI atau klasifikasi usaha yang mau dijalankan itu seperti apa gitu. Dan nanti kalau kurang jelas atau kurang paham itu bisa kontak Smart Legal juga atau bisa langsung ke Mas Farhan, nanti Smart Legal yang menghubungi ke Mas Farhan gitu. Nah, tadi udah ada IG atau kontak-kontaknya gitu. Siap. Terus yang kedua ini ada dari Muhammad Zaki. Selamat siang. Saya ingin tanya mengenai kewajiban laporan per semester, per kuartal gitu ya. Terus mengenai data industri via SIINAS, tuh Kemenperin. Apakah itu wajib untuk semua badan hukum dan semua bidang usaha atau hanya badan hukum tertentu gitu? Atau kegiatan usaha tertentu saja. Terima kasih Mas Farhan. Wah, ini lebih spesifik nih Mas Farhan. Spesifik. Ya, Silahkan. Mas Zaki. Mas Zaki, oke. Ini pasti udah punya akun Sinas nih, udah punya akun Sinas Kemenperin pasti, makanya tahu hal-hal ginian. Jadi, apakah itu wajib untuk semua badan hukum dan semua bidang usaha? Jawabannya nggak wajib untuk semua badan hukum, nggak wajib untuk semua bidang usaha. Jadi yang diwajibkan hanya bidang usaha industri aja, Mas Zaki. Jadi kalau industri kan pasti punya akun Sinas tuh ya. Nah itu wajib. Jadi kalau misalnya kita masih perdagangan atau restoran atau jasa konsultasi bisnis, manajemen gitu-gitu, itu nggak wajib tentunya untuk laporan industri atau laporan per semester yang disebutin Mas Zaki ini. Jadi hanya untuk bidang usaha industri aja. Lalu apakah itu wajib untuk semua badan hukum? Jawabannya ya itu. Jadi patokannya bukan dia badan hukum atau bukan. Jawabannya itu dia bidang usahanya ada industri atau enggak. Kalau dia bidang usahanya ada industri, ya berarti dia wajib laporan semester ini, laporan industri kita nyebutnya ya. Laporan industri ini wajib, bahkan walaupun dia pelaku usaha perorangan gitu. Kalau dia punya bidang usaha industri, ya dia wajib lapor ke Sinas per semester gitu. Dan setahu saya memang lumayan rajin ya, dari Kemenperin tuh ngasih blasting email peringatan ke pelaku usaha yang belum lapor gitu. Makanya mungkin Mas Zaki juga notice gitu, karena banyak juga yang lain yang notice ini saya nggak paham tiba-tiba di chat Kemenperin kayak gini gitu. Oke, kayaknya yang kedua Oke. atau hanya badan hukum tertentu, kegiatan usaha tentu saja, oh itu udah kejawab juga langsungnya. Betul. Oke, Berarti tadi memang tergantung bidang bidang usahanya ya. Tadi Mas Farhan bilang bahwa ya yang wajib lapor itu mungkin bidang industri gitu ya. Ya. Oke, itu Mas Zaki. Terus pertanyaan ketiga dari Siva nih Mas Farhan. Kalau dari Smart Legal itu bisa bantuin dari segi apa ya gitu. Kalau soal pengurusan badan usaha ini, soalnya usaha saya belum daftar KI. Gitu. Nah, Mas Farhan, silakan Mas Farhan. ya Mbak Siva, kalau saya sebutin bisa bantuin apa ya, kayaknya banyak ya. Gitu. Cuman secara Banyak. umum sebenarnya ya kita bantu dari segi aspek legalitasnya pelaku usaha gitu. Kayak misalnya tadi Mas Zaki mau perlu laporan semester, laporan industri, yaitu kita bisa bantu. Jadi secara umum kita bisa bantu untuk perizinan usahanya para pelaku usaha, lalu kita bisa bantu dari segi HKI juga bisa, hak cipta, merek, itu biasanya kita udah cukup berpengalaman di situ. Terus juga kewajiban-kewajiban usaha yang memang perlu dijalankan sama pelaku usaha, jadi nggak cuma sekedar dapat izin terus kelar, karena pasti dengan dapat izin itu juga ada kewajiban yang menyertai gitu. Kayak misalnya LKPM, mungkin kalau misalnya Mbak Siva atau teman-teman lain tahu, itu juga jadi kewajibannya pelaku usaha buat lapor per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Jadi itu Mbak Siva bisa langsung ke website Smart Legal untuk jasa-jasa kita secara lengkap ya. Tapi kalau untuk bantu daftar KI tentunya kita bisa gitu. Oke, itu Kak Siva. Jadi produk servisnya ya nggak cuman KI aja gitu. Jadi mungkin nanti Kak Siva bisa langsung kontak dan nanti aku akan juga share form gitu. Jadi teman-teman bisa isi. Dari situ nanti kita akan
kontak gitu, atau bahkan nanti dari tim Smart Legal ngebantuin bahwa apa sih kendalanya dan apa yang bisa ditawarkan dari Smart Legal gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ada, ini anonimus lagi. Mas, hukumnya promosi pakai nama dan foto brand lain tanpa izin. Oh, ini sepertinya bawahnya lanjutan nih, Mas. Maksudnya dimasukkan ke dalam konten gitu. Oh, konten mungkin kayak dia bikin konten IG terus dimasukin ada kayak logo brand lain itu dimasukkan buat promosi. Nah, itu gimana tuh Mas Farhan? Menarik sih. Mas Mbak, ini anonimus soalnya ya. Jadi kalau misalnya dijadiin konten doang gitu ya, itu nggak masalah. Jadi misalnya kayak Smart Legal sendiri itu saya contohin suka bikin, karena kita suka bikin konten edukasi hukum juga di IG. Itu konten terakhir saya ingat saya ada pakai nama sama brandnya Menanti. Menanti itu punyanya siapa? YouTuber itu? Si Jeremy ya? Jeremy Pauline. Ya, kita pakai itu. Kalau kita pakai itu untuk konten kita doang, nggak masalah. Cuman balik lagi, pasti kan kelihatan dari kontennya ya. Itu kita yang nggak boleh itu sebenarnya kita pakai nama atau logo brand lain buat buat barang atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi misalnya kita punya kosmetiknya kita buat sendiri, tapi kita ngelabelinnya pakai nama atau logonya brand lain, nah itu nggak boleh. Tapi kalau pakai itu misalnya untuk konten di sosmed supaya sosmed kita ramai itu nggak masalah gitu. Oke, jadi kalau untuk secara konten atau bikin strategi promosi ya itu nggak jadi masalah ya Mas Farhan ya? Yes. Oke, itu oke mungkin nanti dia akan ngasih tahu namanya di kolom chat. Terus ada Mas Aldo. Sebentar. Aldo. Ya. Mas Farhan, nama saya Aldo. Saya mau tanya seputar pembuatan hak merek nih. Caranya gimana? Terus saya sempat dapat tawaran untuk lewat semacam, ini tadi yang calon nih Mas Farhan. Terus atau lebih baik dihandle sendiri aja ya. Dan kalau biaya pembuatan hak merek sendiri berapa? Nah, ini mungkin dari Smart Legal expertnya nih mungkin bisa bantu dan bisa jawab juga. Gitu. Silakan Oke, Mas Farhan. Mas Aldo, caranya gimana ya? Daftar ke sistem DJKI-nya gitu. Jadi kalau merek tuh lumayan mudah ya Mas Aldo ya. Gitu. Sama kayak kita tadi diriin badan usaha, merek tuh kita ada beberapa data isian yang perlu kita sediain. Pertama tentunya nama merek. Jadi kita perlu nyiapin nama merek kita apa. Terus yang kedua logo merek kalau memang kita punya logo. Tapi bisa juga sebenarnya daftar merek tuh cuma namanya doang. Gitu. Jadi kalau misalnya oh saya belum ada logo nih, saya mau daftarin namanya dulu aja. Oh ya udah nggak apa-apa silakan gitu. Tapi kalau udah ada logo ya akan lebih baik kalau misalnya ada logo gitu. Lalu berikutnya identitas pemilik merek. Ya kalau Mas Aldo daftarin berarti identitasnya Mas Aldo, nama, tempat tinggal di mana, nomor telepon apa, email apa, dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga itu adalah kelas merek. Ini mungkin yang kalau misalnya Mas Aldo belum paham ya terkait dengan daftar merek dan kelas merek itu gimana, baiknya memang jangan handle sendiri dulu. Takutnya memang salah di kelas mereknya atau kurang teliti atau mungkin kurang bijak memilih kelas mereknya gitu. Karena itu lumayan jebak gitu ya. Jadi kalau misalnya kelas merek itu sendiri ada 45 kelas, tapi yang kita daftarin nanti itu per subkelas mereknya gitu. Jadi ada pelaku usaha tuh waktu itu saya ingat dia daftarin merek untuk toko baju kalau nggak salah atau toko apa gitu semacam toko retail. Ternyata yang dia daftarin mereknya itu cuma untuk toko retail yang offline gitu. Sementara sebenarnya ada yang toko online juga gitu kan, misalnya kita sering kenal toko-toko online di Shopee dan sebagainya ya, itu belum dia daftarin ternyata kelewat miss gitu kan. Itu sayang, secara biaya sayang, terus secara nunggu waktunya juga sayang karena daftar merek itu bukan proses yang singkat, 2 tahun, 1 sampai 2 tahun prosesnya gitu. Jadi nggak kita daftar hari ini
merek kita langsung terdaftar, kita langsung punya sertifikat merek tuh enggak. Nunggunya tuh 1 sampai 2 tahun. Makanya kalau bisa disiapin bener-bener namanya apa, logonya apa, kelas mereknya apa gitu. Oh, Kalau terkait biaya pembuatan hak merek sendiri berapa ya? Kalau di Smart Legal saya kasih kisarannya aja ya Mas Aldo, yaitu 2 sampai 3 juta. Cuma nanti kalau masalah harga bukan kebijakan saya ya. Bisa ke adminnya Smart Legal atau salesnya Smart Legal, itu silakan nanti ditanya langsung gitu. Cuman kisarannya sekitar segitu Mas Aldo. oke, berarti tadi poinnya ya memang kalau untuk pembuatan haki eh, nggak langsung jadi ya Mas Farhan ya. Mungkin ada proses dan itu tadi Mas Farhan sampaikan mungkin ya 1 tahun ya Mas Farhan. Yes. Hmm. Dan untuk kisaran biayanya ya tadi kalau menggunakan jasa Smart Legal itu tadi Mas Farhan ya kisarannya aja ya Mas Farhan yang nanti bisa hubungin langsung atau teman yang mungkin tertarik itu bisa isi form nanti aku share formnya. Terus ini ada 2 pertanyaan lagi nih Mas Farhan. Oh, 3 deh Mas Farhan. Yang pertama itu Mas Aman Permana. Apakah desain CV penting? Oh, mungkin maksudnya gimana nih Mas Aman? Yang bisa kita jelaskan kalau CV yang dimaksud mungkin berbeda kali ya Mas Aman ya. Atau Mas Farhan mungkin bisa bantu jawab terkait desain CV. Oke. Ini desain Saya CV juga saya uh, juga bingung Mas Awir. Maksudnya CV itu desain apa? ya mungkin untuk desain CV pekerjaan atau apapun ini sebenarnya penting juga sih. Tapi mungkin Mas Aman bisa diperjelas lagi kita sambil lanjutin beberapa pertanyaan gitu. Terus Mas Aldo lagi nih, Mas Farhan. Ya. Jika sebuah usaha atau yang sudah berbadan hukum, misalnya CV tadi, apakah bisa di-upgrade jadi PT gitu, atau misalkan PT perorangan jadi PT konvensional gitu. Kalau bisa mekanismenya gimana ya? Nah, ini Mas Farhan bisa jawab singkat aja nih Mas Farhan. Jadi nanti ada 1 pertanyaan lagi gitu. Oke. Eh, bisa di-upgrade atau enggak? Jawabannya bisa Mas Aldo gitu. Cuman kalau CV nanti CV-nya dibubarin dulu terus ganti diriin PT baru, tapi kalau PT perorangan ke PT konvensional itu baru yang kita bisa nyebutnya istilahnya upgrade beneran ya gitu. Karena nanti kalau PT perorangan itu ganti status doang jatuhnya dari yang PT perorangan jadi PT konvensional. Mekanismenya sepanjang yang saya tahu itu lewat perubahan anggaran dasar gitu. Jadi memang kalau mau PT perorangan ke konvensional, yang PT perorangan yang nggak ada urusan sama notaris sebelumnya, mau nggak mau ke notaris juga ujung-ujungnya gitu. Gitu Mas Awir, bisa satu pertanyaan lagi ya? Oke, nih 1 pertanyaan lagi. Kalau sudah gunain kasir, apakah mempermudah perizinan dan dibantu Smart Legal? Oke, ini aku bagian bantu jawab dikit ya Mas Farhan ya. Yap, mungkin kalau teman-teman yang sudah menggunakan kasir itu kita akan mempermudah akses gitu, mempermudah aksesnya. Cuman dari kita memang akan mengikuti gitu ya, mengikuti prosedur, terus kemudian ketentuan dan syarat apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh Smart Legal atau bahkan kementerian yang akan menerbitkan gitu untuk keperluan PT, CV atau bahkan hak kekayaan intelektual gitu. Jadi kita kasir hanya mempermudah dan mungkin nanti yang akan menjelaskan bahwa ya persyaratannya kurang atau bahkan regulasinya seperti A, B, C, D itu nanti dari timnya Mas Farhan gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin Mas Farhan? Oh udah, enggak. Kayaknya Mas Awir udah jawab. Enggak. Oke, yep. Jadi kita akan mempermudah gitu, akan membantu teman-teman untuk mendapat akses gitu untuk secara legal atau secara badan hukum, tapi tetap dengan prosedur atau mekanisme dan teknis yang ada gitu. Oke, nah bagi teman-teman mungkin ini ada link yang akan aku share gitu. Jadi teman-teman bisa isi terus kemudian kita akan coba tanya atau kita coba akan kontak nanti teman-teman terkait kendala bahkan sudah mendaftarkan atau belum gitu. Jadi nanti kita bisa sharing dengan apa tim Smart Legal dan teman-teman yang hadir gitu.
Nah, ini bentar aku kirim produk. Yep, itu linknya. Jadi teman-teman bisa isi linknya dan nanti dari Smart Legal dan kasir akan coba bantu jawab gitu apa yang menjadi kendala dan keperluannya apa gitu. Oke, Mas Farhan. Nah, ini Mas Farhan ada sedikit tambahan lagi nggak nih untuk atau bahkan tips untuk teman-teman gitu? Oke, mungkin closing statement ya, Mas Awir ya. Kesimpulan ya, buat teman-teman sekalian, di sini cukup banyak ya jumlahnya, 30 lebih, 40 lebih. Itu dari sekian yang saya jelasin, harapannya teman-teman bisa lebih aware sama legalitas yang harus dimiliki sama pelaku usaha. Tujuannya bukan untuk meribetkan teman-teman, tapi justru adalah untuk mendukung bisnisnya teman-teman supaya bisa meningkat atau level up lah istilahnya gitu. Jadi nggak usah takut untuk menuhin aspek legalitas karena itu simple atau sederhana, nggak ribet sama sekali. Nah itu semoga dengan memenuhi hal-hal tersebut di atas, aspek legalitas itu bisa mendorong usaha teman-teman sekalian untuk lebih maju dan lebih profit lagi tentunya. Gitu. Itu Yes. aja Mas Awir, silakan. Pasti yang seharusnya bisa lebih cuan ya Mas Farhan ya, karena Ya, lebih tadi cuan. Mas Farhan juga ngejelasin ya dengan badan usaha gitu ya, makin banyak gitu peluang-peluang terbuka lebar kayak misalnya investor tertarik buat nanam modal di kita gitu atau bahkan ya mempermudah akses yang lain. Nah itu jadi harapannya yang disampaikan Mas Farhan hari ini banyak manfaatnya untuk teman-teman gitu. Nah, mungkin aku reminder lagi, jangan lupa untuk ngisi komunitas ringnya. Jadi, harapannya dengan berbadan hukum ini, teman-teman bisa dapat mempermudah akses bisnisnya, terus ya pasti makin cuan gitu. Dan urusan transaksi jangan lupa pakai kasir gitu. Jadi biar kasir yang ngurus. Jadi teman-teman nggak pusing-pusing mikirin pencatatan transaksinya gitu. Mas Farhan, terima kasih banyak udah sharing-sharing ke teman-teman yang hadir di sini. Mungkin untuk hari ini cukup Mas Farhan. Sekali lagi terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan nih Mas Farhan. Karena angkanya makin tinggi dan untuk teman-teman usahawan juga makin sukses. Terus untuk absensi, mungkin untuk absensi bisa di form interesting juga Kak. Jadi akan di satu file itu, jadi teman-teman bisa langsung mengisinya di form itu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tadi ilmunya yang di-sharing-sharing Mas Farhan. Mas Farhan, terima kasih banyak udah ngisi. Sama-sama Mas Awir, terima kasih semuanya Semoga sudah sehat hadir. selalu, Mas Farhan. Terima Sukses juga kasih. untuk kasir. Amin, Mas Farhan. Amin, amin, amin. Selamat sore, Mas Farhan. Assalamualaikum Sore warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.